Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin bahwa semuanya Bapak Ibu selalu semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah soal penempatan guru P3K untuk sekolah swasta bisa lega. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa pendaftaran P3K tahap 1 itu sudah selesai dan pendaftaran P3K tahap 2 lagi berjalan ya. Ini menuju dibuka kembali, tapi apakah nanti ini bagi yang lolos P3K 2024 berlakukah apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini? Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi yang sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan like dan subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Penjelasan Mendikbudrismen soal penempatan guru P3K sekolah swasta bisa lega. Ini informasi yang tayang per Selasa 12 November 2024. jpnn.com, Jakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikbudrismen Abdul Muti, mengatakan pemerintah akan meninjau kembali penempatan guru P3K atau guru pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Jadi peninjauan ini lantaran banyak keluhan dari guru maupun instansi terkait kekurangan guru pasca rekrutmen P3K. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Sebagaimana pengalaman selama ini bahwa para guru swasta yang apabila melamar P3K dan lulus, maka tidak akan kembali lagi ke sekolah swasta tetapi ditempatkan di sekolah negeri. Dengan demikian, maka sekolah swasta kewalahan untuk mencari gurunya kembali. Demikian dengan soal penempatan ini juga, banyak guru yang merasa ya sedikit ada ketidakseimbangan karena eh, selama ini berpatokan dengan tempat mengajarnya. Kemudian ditempatkan di tempat lain yang sedikit agak jauh dan kemungkinan sulit untuk dijangkau. Nah, hal tersebut yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu untuk ditinjau kembali. Jadi ini ada keluhan penempatannya jauh. Ada juga dari guru swasta yang lulus seleksi P3K harus ditempatkan di sekolah negeri. Sehingga sekolah asalnya kekurangan guru. Ini terang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Profesor Abdul Muti, di sela-sela acara rapat koordinasi atau rakor evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta pada Senin 11 November 2024. Jadi prinsipnya, kata Menteri Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa rekrutmen guru P3K ingin menutupi kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Jadi rekrutmen tersebut malah membuat kekurangan guru karena masalah penempatan, maka perlu ada peninjauan kembali soal penataan tenaga guru di Indonesia. Semoga saja hal ini bisa menjadi satu realita Bapak Ibu ya. Dalam rakor tersebut terungkap aspirasi terkait kebijakan guru, aparatur sipil negara dan status P3K yang disampaikan Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Santi Ambarukmi. Disebutkan mengenai pentingnya sinergi dan keselarasan kebijakan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Nah, tentunya antara tiga kementerian ini wajib ada keselarasan sehingga nanti mencapai suatu keputusan yang memang
sangat menguntungkan dan dalam arti ini sangat positif ya. Sehingga sekolah satu dengan yang lain, apalagi negeri dan swasta, sama-sama mendapatkan keuntungan soal penempatan guru ASN P3K. Sinergi terkait penataan guru P3K termasuk penempatan dan distribusi oleh pemerintah daerah sehingga sinkron antara Dapodik dan data SI ASN tidak menimbulkan permasalahan dalam penilaian kinerja, ujar Santi. Butir aspirasi kebijakan guru aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K juga menyebutkan perlunya jaminan penghargaan dan perlindungan seperti jaminan keamanan bekerja khususnya pada daerah rawan, hak untuk cuti karena alasan penting, izin tugas belajar, hingga insentif untuk guru mengajar pada daerah 3T yang dalam arti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Semua itu adalah hal yang perlu dikaji sehingga nantinya semuanya mengarah pada hal positif. Selain itu, pemerintah daerah berharap akan ada penyelesaian bagi permasalahan guru-guru yang lulus ASN P3K tetapi tidak sesuai linearitasnya. Juga adanya mekanisme bagi para guru agar dapat diangkat ataupun ditugaskan pada sekolah swasta, ucapnya. Merespons berbagai aspirasi untuk penyempurnaan kebijakan pendidikan, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyampaikan apresiasi kepada para kepala dinas pendidikan daerah dan perwakilan pemerintah daerah atas kontribusi mereka dalam upaya perbaikan pendidikan di Indonesia. Rekomendasi tadi dapat merangkum dengan sangat baik. Karena pengamatan saya ke daerah, rata-rata mereka memiliki aspirasi yang sama. Itu tentunya akan kami tindak lanjuti, tegas Atip. Nah, ini adalah satu hal yang memang ini sedikit memberikan kelegaan Bapak Ibu ya, apalagi selama ini sekolah swasta yang kesulitan untuk mengembalikan gurunya setelah lulus ASN P3K. Demikian dengan hal lain yang ada hubungannya dengan benda pendidikan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tekad kementerian untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti berbagai masalah pendidikan yang belum selesai agar tidak menjadi berkepanjangan, serta bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah daerah, serta badan terkait seperti BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.